Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Lukas 5 ayat yang ke-12 sampai 16. Lukas 5 ayat 12 sampai 16. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu, memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu, persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Lukas 5 ayat 12-13. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Judul renungan kita hari ini adalah Mengalami Mukjizat Tuhan, ditulis oleh Dave Holland. Sahabat suara kasih, kusta adalah identitas yang pernah saya kenakan. Penyakit ini mulai muncul saat saya sedang bersiap-siap untuk bekerja. Lalu saya melihat ada tambalan kecil yang berubah warna di lengan kanan saya. Saya tahu hukum Musa mengatakan, cacat seperti ini harus diperiksa oleh imam. Jika itu adalah penyakit, saya akan kehilangan segalanya. Dia akan menyebutnya kusta dan memandang saya najis. Kusta adalah penyakit yang menyiksa. Jari-jari dan kaki Anda akan mati rasa sementara daging akan mulai membusuk. Saya diusir dari rumah ibadah. Saya juga tidak bisa bergaul dengan keluarga dan teman-teman saya. Saya harus tinggal di sebuah kamp di luar desa, di mana hanya ada kesepian di sana. Saat orang-orang sedang berpapasan dengan saya harus berkata najis, najis, kepada mereka.
Kata-kata ini telah melekat dalam diriku. Biasanya orang-orang akan menjauh saat saya mulai mendekat. Anak-anak mula mengejek dengan meneriaki saya najis, dan melempari saya dengan batu. Saya sama sekali tak tersentuh. Tidak ada yang berani menyentuh saya, karena mereka akan dianggap najis. Bisakah Anda membayangkan rasa sakit, karena tidak pernah merasakan kehangatan dari orang-orang terdekat, yaitu keluarga, seolah tidak ada satupun yang mencintai Anda? Banyak orang berkata bahwa Tuhan Yesus datang dari Tuhan. Dia seorang nabi seperti Elia. Saya belajar bahwa Kristus menyembuhkan orang lumpuh dan orang buta. Saya bahkan mendengar bahwa dia membersihkan luka orang kusta. Saya pergi menemuinya dan dia mengajar dengan otoritas. Saya tahu bahwa dia adalah satu-satunya harapan saya. Saya berlari melewati kerumunan sambil berteriak, "Najis, najis!" Saya tidak yakin bagaimana hal itu terjadi. Tetapi kerumunan itu terpencar dan tiba-tiba sang rabi ada di hadapan saya. Saya tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Saya malu berbicara dengannya. Tetapi saya mulai berseru, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Saya memejamkan mata saat saya berharap dia pergi. Ketika dia akan mulai jijik dengan penyakit kusta saya yang sudah membusuk, saya bisa mendengar cemoohan orang banyak, dan merasakan kebencian mereka. Lalu sesuatu terjadi. Dia menyentuh saya, dia dengan lembut menggenggam lengan saya dengan jemarinya. Saya mendongak dari tanah dan bertatap mata dengannya. Tidak ada rasa jijik atau benci, hanya ada kasih di matanya. Kristus dengan lembut berbicara, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Awalnya saya tidak melihat apa-apa sampai saya melihat tangan saya, lukanya hilang. 2 jari saya yang sudah membusuk kembali muncul. Saya mengangkat pakaian saya lalu melihat semuanya sembuh. Dia membersihkan setiap noda dari kulit saya. Saya memuji Tuhan dengan air mata sukacita. Banyak orang mengikuti dia setelah itu. Tapi seketika dia menjadi kontroversi bagi beberapa kalangan. Apakah para pemimpin Yerusalem iri akan kuasa dan popularitasnya? Tak lama kemudian, saya mendengar bahwa Tuhan Yesus mati. Dia disalibkan di Yerusalem. Dia mengangkat sakit dan pengasingan yang saya jalani. Hanya demi mati di kayu salib, saya menangis tak tertahankan. Lalu saya bertemu dengan murid-muridnya, dan mereka membagikan berita yang luar biasa. Tuhan Yesus tidak mati, Tuhan telah bangkit. Mudah bagi saya untuk percaya karena apa yang saya sudah alami. Sahabat Suara Kasih, orang-orang yang membaca tentang kisah saya, dan banyak yang juga mengalami hal serupa dengan saya, beberapa di antaranya najis, dan menanggung penyakit dalam jiwa mereka. Mereka menderita kusta hati, sakit hati dari beratus jenis yang berbeda. Dia mau menjadi pembuat mujizat dalam hidup mereka. Marilah kita renungkan, hanya dengan memanggil Tuhan Yesuslah, mereka akan dibersihkan dari kusta itu. Dia bersedia menyembuhkan setiap orang. Hari ini, saya ikut Tuhan, karena Tuhan Yesus peduli dan ingin melayani Anda, seperti Dia melakukannya kepada saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga,
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.